Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, damai sejahtera Allah Bapa dan sukacita Roh Kudus menyertai kita semua. Kiranya kasih dan hikmat Tuhan Yesus Kristus menyertai dan menolong kita untuk melakukan tugas dan pekerjaan kita masing-masing. Nah, renungan buat kita hari ini, Selasa, tanggal 12 Maret 2024. Menurut Almanak HKBP, diambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Yeremia pasal 22 ayat 29, dikatakan demikian. Hai negeri, negeri, dengarlah firman Tuhan. Sekali lagi dibacakan. Hai negeri, dengarlah firman Tuhan. Demikian firman Tuhan. Tema renungan, mendengar firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, nas ini berisi teguran Allah kepada Yoyakim dan Konya, dua raja Yehuda. Mengapa Allah menegur mereka? Kepada Yoyakim disampaikan teguran Tuhan karena ia secara lalim hanya mencari keuntungan sendiri, bahkan tega memeras dan menumpahkan darah orang lain. Oleh karena itu, tidak akan ada orang yang meratapi kematiannya. Kepada Konya disampaikan tentang kesusahan yang akan dialaminya. Dia akan dibuang ke Babel dan tidak akan ada lagi keturunannya yang menjadi raja Yehuda. Kedua raja ini merupakan anak dan cucu dari Raja Yosia, seorang raja yang melakukan pembaruan iman dan kehidupan keagamaan di Yehuda dan berbalik untuk beribadah hanya kepada Tuhan. Namun hal tersebut diabaikan oleh kedua raja ini. Mereka memerintah berdasarkan pandangan dan kehendak mereka sendiri. Itu semua membuat mereka terjerumus ke dalam kejahatan dan penderitaan dan akhirnya akan terbuang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, apa yang terjadi pada Raja Yehuda tersebut mengingatkan kita betapa pentingnya membuka hati dan telinga untuk mendengar firman Allah. Dalam era digital ini kita tidak perlu bersusah dalam mendapatkan informasi. Cukup menekan tombol-tombol, bahkan berbicara, kita akan beroleh informasi terbaru. Namun karena kondisi tersebut, banyak orang lebih membuka diri, telinga, pikiran, dan hatinya untuk mendengar informasi dari dunia. Sehingga sangat sulit untuk memberi telinga, pikiran, dan hatinya bagi firman Allah. Dan Alkitab sudah mengingatkan kenyataan ini. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Sesungguhnya firman Allah memiliki berita yang jauh lebih menarik dari informasi dunia. Karena itu, saudara yang terkasih di dalam Yesus Kristus, utamakan mendengarkan firman Tuhan setiap hari dalam kehidupanmu, agar imanmu semakin bertumbuh. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa di surga, firman-Mu hari ini mengajar kami betapa pentingnya membuka hati dan telinga untuk mendengar firman Allah. Karena firman-Mu sangat bermanfaat untuk mengajar, bermanfaat untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan firman Allah, Allah memperlengkapi umat manusia milik kepunyaannya, kuasa dan kemampuan untuk
melakukan perbuatan baik dan kehendak Allah. Tolong kami Tuhan untuk setia mendengar firman-Mu, supaya kami semakin mengenal kehendak Allah, hidup kudus, hidup benar di jalan Tuhan. Sadarkan kami bahwa setiap orang bertanggung jawab di hadapan Tuhan tentang perbuatannya. Tolong kami untuk terus mengintrospeksi diri, bertobat, dan mendekatkan diri kepada Tuhan. Status anak Tuhan, status dibenarkan, dan anugerah keselamatan harus menjadi motivasi buat kami untuk selalu bersyukur dan meresponi firman-Mu dengan hidup taat, melakukan kehendak-Mu. Tuhan kiranya memberkati para pendengar renungan pagi ini, menjauhkan mereka dari segala mara bahaya. Buatlah usaha dan pekerjaan mereka selalu berhasil, dan jadikan kami menjadi berkat bagi sesama. Biarlah kami selalu mendekatkan diri, bersekutu denganmu lewat ibadah dan pelayanan kami. Sembuhkan mereka yang sakit, hibur mereka yang berduka, topang mereka yang lemah dan berbeban berat. Terima kasih Tuhan, kami telah berdoa dan mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Shalom, selamat beraktivitas, tetap sehat, tetap sukacita. Tuhan Yesus memberkati.